Terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dengan Umbra Skal Membership. Ayu 2016, Dian Sulastri, Aji R24, Mariati Keiki, Ira Leni Sazari, Edward Chandra, Teti Pangemanan, Husnul Khotimah, Wiwin Elistiani, Nyoman The Farmer, Feni Kusuma, Maria Senros, Nuning B. Wahyuni, Buma Pakpahan, Putu Priyatna, Kastiah Yohana, Mama Kinan, Chris Sylvester, Putih Piranti, Selin, dan Lawrence Suryanata. Cerah dan penuh berkah senantiasa hari-hari kalian. Kawasan Batu Marta di Kecamatan Lubuk Raja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, awalnya merupakan kawasan transmigrasi yang mulai dibuka sejak 1970-an di era Orde Baru. Untuk menempati kawasan kosong itu, sebagian penduduk di Pulau Jawa yang padat dipindahkan ke sana dengan dana pemerintah. Setiba di kawasan baru itu, para transmigran asal Jawa mulai berkebun dan bertani. Sebagian menjadi petani karet, menetap dan hidup turun-temurun di sana. Seperti Sulihan Kasiono, pria Jawa berusia 30-an. Orang tuanya sudah lama menetap di desa Batu Marta. Sehari-hari Sulihan bekerja sebagai petani karet. Kebunnya berhektar. Usahanya lumayan sukses. Dengan hasil penjualan getah karet, dirinya bisa mencukupi kebutuhan anak istri. Tak hanya Sulihan, di kawasan Batu Marta juga tinggal seorang pria bernama Riyadi Remin. Dia pedagang pupuk. Pelanggannya para petani, termasuk petani karet yang banyak terdapat di kawasan Batu Marta. Beberapa waktu terakhir, pikiran Riyadi berkecamuk. Ada rencana yang harus segera dilaksanakannya. Dan untuk melaksanakan rencana itu, dirinya perlu bantuan orang lain. Sebab itulah Riyadi kemudian mendatangi teman dekatnya Handoko. Kepada si teman, Riyadi menyebutkan nama seorang pria, dan dia ingin Handoko menghabisi pria itu dengan imbalan besar. Handoko setuju. Setelah rencana disusun rapi, Handoko pun mengajak temannya Rio untuk membantu. Pada hari yang disepakati, Sabtu 27 April 2013, sekitar pukul 7.30 malam, Handoko dan Rio dengan bersepeda motor mengintai sang pria di suatu tempat. Saat pria itu melintas dengan sepeda motornya, mereka langsung membuntuti. Pria itu tidak sendirian, dia bersama seorang wanita. Tapi tidak masalah bagi Handoko, dia dan Rio harus segera menuntaskan aksi mereka demi imbalan besar. Handoko pun memacu sepeda motor dan berhasil mencegat sepeda motor sang pria. Tanpa menunggu lagi, Handoko dan Rio menarik pria itu masuk ke kebun karet dan dor. Handoko melepas tembakan dengan senpi rakitan. Sebutir peluru menembus dada pria malang itu yang seketika jatuh terkapar di tanah. Tapi wanita yang tadi bersama pria itu berhasil kabur. Dia menjerit minta tolong. Handoko dan Rio tidak membuang waktu lagi. Mereka segera kabur. Handoko membawa sepeda motor milik korbannya, sedangkan Rio kabur dengan sepeda motor yang tadi mereka bawa. Tolong, ada garong. Puji Lestari berteriak histeris sambil berlari ke arah pemukiman. Warga terkejut mendengar teriakan minta tolong di tengah malam. Dengan napas terengah-engah dan wajah ketakutan, Puji mengatakan dia dan suaminya sedang bersepeda motor ketika tiba-tiba dihadang dua garong yang merampas sepeda motor dan menghabisi suaminya di kebun karet. Warga langsung menuju kebun karet dan betapa terkejut mereka ketika menemukan seorang pria tewas dengan dada terluka ditembus peluru. Warga segera melaporkan hal itu kepada polisi. Kawasan Batu Marta geger. Begitu kejam aksi begal sepeda motor itu. Polisi memulai investigasi dan menanyai Puji Lestari yang ternyata adalah istri korban yang bernama Sulihan Kasiono, seorang petani karet. Puji mengatakan saat itu dia dan suaminya baru pulang kondangan. Dia mengemudikan sepeda motor berboncengan dengan suami. Tiba-tiba dua pria mencegat dan memaksa suaminya Sulihan turun dari sepeda motor. Mereka lalu menghabisi Sulihan dan merampas sepeda motor. Puji berhasil kabur dan minta tolong warga meski semuanya sudah terlambat. Aksi pembegalan memang kerap terjadi dan kejadian yang menimpa Sulihan semakin membuat warga resah.
Polisi melakukan investigasi mencari tahu siapa pelaku pembegalan. Waktu terus bergulir, tapi pelaku tak diketahui juga. Namun polisi pantang mundur dan terus mencari. Hingga akhirnya diperoleh informasi pelaku pembegalan adalah Handoko, lagi-lagi mantan residivis. Pada Februari 2014, 10 bulan setelah tragedi pembegalan di kebun karet itu, polisi pun memburu Handoko dan menemukannya di kebun kopi miliknya. Saat hendak diringkus, Handoko melawan sehingga polisi menembak kakinya. Ketika diinterogasi, Handoko mengaku dirinya menembak Sulihan hingga tewas dan merampas sepeda motornya. Namun dirinya dan kaki tangannya Rio hanyalah pembunuh bayaran. Dalang sesungguhnya 2 orang, yakni Puji Lestari istri Sulihan dan Riyadi Remin, seorang pedagang pupuk yang merupakan kekasih Puji Lestari. Ternyata kasus yang selama ini dikira kasus pembegalan adalah pembunuhan berencana yang dilakukan orang dekat Sulihan. Polisi pun meringkus Puji dan Riyadi. Warga Batu Marta gempar ketika mendengar Puji dengan lantang membenarkan, ya, dialah dalang di balik pembunuhan suaminya Sulihan. Ternyata sejoli Puji dan Riyadi sudah menjalin hubungan asmara bak suami istri selama 2 tahun. Bagaimana sebenarnya sepak terjang Puji dan Riyadi selama ini? Semuanya terungkap di pengadilan. Persidangan kasus pembunuhan Sulihan Kasiono digelar di Pengadilan Negeri Batu Raja, Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan. Di persidangan dihadirkan saksi-saksi antara lain Purjoko, adik sang korban Sulihan Kasiono. Purjoko mengatakan hubungan kakaknya Sulihan dengan sang istri Puji Lestari sudah retak. Mereka bahkan sudah 3 kali pisah rumah. Puji sering menjelek-jelekan suaminya kepada warga sekitar. Seminggu sebelum kejadian, menurut Purjoko, kakaknya datang ke rumahnya dan bercerita akan menghadiri sebuah acara bersama sang istri Puji pada hari Sabtu 27 April 2013. Saat itu, Purjoko khawatir dengan kondisi Sulihan yang selama ini memang sakit-sakitan. "Apa sanggup naik motor?" tanyanya pada sang kakak. Sulihan menjawab, "Nanti Puji yang bawa motor, saya dibonceng." Di persidangan, Purjoko juga mengatakan dia mendengar rumor yang tersebar di tengah warga bahwa Puji memiliki hubungan asmara dengan Riyadi Remin, seorang pedagang pupuk. Di persidangan, pengakuan yang lebih terperinci keluar dari mulut Riyadi Remin, si pedagang pupuk yang merupakan kekasih Puji Lestari. Menurutnya, dia punya kerjasama usaha pupuk dengan ayah Puji. Nah, lewat sang ayahlah, kemudian Riyadi dikenalkan pada Puji yang saat itu sudah pisah rumah dengan suaminya. Keduanya ternyata cocok. Mereka sering mengobrol sehingga terjalin hubungan asmara yang begitu intim antar keduanya, bak suami istri. Kepada Riyadi, Puji kerap curhat tentang pernikahannya yang tidak bahagia dan hubungannya yang tidak harmonis dengan suaminya Sulihan. "Dia tidak mengurus dan menafkahiku," ratap Puji. Riyadi yang iba pada sang kekasih memberikan modal untuk membuka usaha jualan beras dan pakaian. Puji yang merasa hubungan cinta mereka serius berkata pada Riyadi, "Nikahi aku." Tapi Riyadi menolak dan bilang, "Sebelum kau bunuh suamimu, aku tidak akan menikahimu." Puji tidak keberatan. Toh sudah lama dia benci suaminya. Tapi bagaimana cara menghabisi Sulihan? "Racuni dia," kata Riyadi lalu memberikan racun tikus pada Puji. Pria itu menyuruh Puji mencampurkan racun tersebut ke obat cuci darah Sulihan yang selama ini memang sudah sakit-sakitan akibat menderita gagal ginjal. Namun usaha itu gagal, sehingga pada April 2013, Puji yang sudah tidak sabar suaminya mati, bilang kekasihnya Riyadi, "Carikan orang untuk membunuh Sulihan." Riyadi menyanggupi, "Baiklah, tapi sabar ya." Setelah berpikir-pikir dan menimbang-nimbang, Riyadi pun memutuskan mendatangi teman dekatnya Handoko. "Mau nggak bunuh orang? Imbalannya besar." Handoko menyanggupi. Riyadi lalu mengenalkannya pada Puji yang kemudian menjelaskan rencana pembunuhan tersebut yang harus dirancang seolah-olah pencurian atau perampokan sepeda motor.
Menurut pengakuan Riyadi, ketika pada hari kejadian, Sabtu 27 April 2013, sekitar pukul 8 malam, dia dengar berita dari warga Sulihan dirampok, bergegas dia datang ke rumah Sulihan untuk memastikan kabar itu. Malah bersama warga lainnya, dia ikut ke kebun karet berlagak mencari Sulihan. Sang Algojo Handoko juga ikut bersaksi di persidangan. Dia mengaku Riyadi minta bantuannya jadi eksekutor dan lalu mengenalkannya pada Puji yang ingin suaminya Sulihan dibunuh karena alasan sakit hati. Handoko dijanjikan imbalan besar berupa 1 hektar kebun karet plus sertifikat. Ketika Handoko setuju, Puji pun memberikan uang operasional sebesar 1 juta rupiah. Menurut Handoko, Riyadi dan Puji merancang pembunuhan dan bilang pada Sabtu sore 27 April, Puji dan suaminya akan menghadiri acara kondangan. Malamnya mereka akan pulang. Nah, saat itulah Handoko diminta mencegat sepeda motor Puji dan Sulihan, lalu membunuh Sulihan dan membuat seolah-olah aksi tersebut adalah perampokan sepeda motor. Ketika hari H tiba, menurut Handoko, dirinya dan temannya Rio menanti di warung. Tak lama kemudian Handoko mendapat SMS dari Puji yang mengatakan dirinya dan suaminya sebentar lagi akan melintas dan minta Handoko segera membuntuti mereka dengan sepeda motor. Handoko dan Rio pun beraksi. Mereka mencegat Sulihan dan Puji. Handoko dan Rio berusaha menyeret pria itu ke dalam kebun karet. Namun Sulihan melawan dan memukul helm Handoko hingga pecah. Handoko lantas mengeluarkan senpi, bersiap menembak. Namun Sulihan berusaha merampas dan memegangi moncong senjata. Terjadi pergulatan di antara keduanya. Handoko yang lebih kuat menendang kaki Sulihan hingga pria itu tersungkur. Saat itulah Handoko mengarahkan senpi ke Sulihan dan dor. Sebutir peluru menembus dada. Pria itu tewas terkapar di tanah. Sementara itu Puji sempat naik sepeda motor milik Rio sebelum akhirnya dengan akting histeris berlari ke arah pemukiman warga dan menjerit-jerit minta tolong bahwa dirinya dan suaminya Sulihan baru saja dirampok. Tuntas sudah aksi pembunuhan. Namun beberapa hari kemudian ketika Handoko menagih upah berupa kebun karet seluas 1 hektar plus sertifikat, Puji berkelit. Ujung-ujungnya Handoko hanya menerima upah 2 juta rupiah beserta STNK sepeda motor milik Sulihan yang sebelumnya sudah dibawanya kabur. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batu Raja menyatakan Handoko terbukti melakukan pembunuhan berencana dan divonis 16 tahun, sedangkan Rio yang ikut membantu divonis 7 tahun. Sementara itu kepada media, Puji dengan belak-belakan mengaku, Sulihan pelit, dia tidak pernah memberi uang hasil penjualan getah karet per bulan. Beras dan kebutuhan dapur memang dia belikan, tapi saya sebagai manusia juga ingin memiliki uang untuk keperluan sehari-hari. Puji juga mengatakan, bahkan untuk membeli hadiah untuk kondangan saya harus ngutang. Menurut Puji, justru Riyadi, sang kekasihlah yang sering memberinya uang. Puji mengaku, dia sudah bilang ke suaminya Sulihan ingin bercerai. Namun meskipun tahu sang istri selingkuh dan sering memergoki SMS mesra sang istri dan Riyadi, Sulihan tetap menolak untuk menceraikan dirinya. Hingga akhirnya tak ada pilihan dan Puji memutuskan Sulihan harus dilenyapkan. Lalu apa tanggapan pihak keluarga Sulihan terhadap perkataan Puji tersebut? Ponirah, ibu Sulihan mengatakan putranya adalah pria penyabar. Selama ini Sulihan tahu sepak terjang sang istri Puji yang selingkuh dengan Riyadi, si pedagang pupuk. Menurut Ponirah, Sulihan menafkahi istri dan anaknya dengan uang hasil penjualan getah karet. Namun, sang istri Puji boros dan kerap menghabiskan uang untuk hal-hal yang tidak penting, terlebih ketika dirinya berselingkuh dengan Riyadi. Sejak itulah Sulihan mengatur keuangan. Semua kebutuhan dapur dibelikan sendiri oleh Sulihan. Terkadang sudah dikasih duit beli beras, Puji minta lagi. Puji juga sering keluyuran pergi meninggalkan rumah dan tidak mengurus anak laki-lakinya yang masih berusia 12 tahun. Demikian kata Ponirah, ibu Sulihan, kepada media. Teman-teman Sulihan juga mengatakan Sulihan pria baik dan sangat sabar. Meski tahu istrinya berselingkuh, Sulihan hanya melaporkan ke kepala dusun. Sulihan berharap istrinya menyadari kesalahannya dan berubah. Tapi bukannya berubah, Puji Lestari malah semakin beringas. Mulai dari meracuni sang suami yang menderita penyakit ginjal, hingga akhirnya nekat menyewa jasa Algojo untuk mengeksekusi sang suami dengan tembakan di dada. Saya tidak menyesal sedikit pun membunuh Sulihan.
Demikian kata Puji Lestari kepada media. Dia dan kekasihnya Riyadi Remin terbukti menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap Sulihan dan divonis 15 tahun penjara, lebih ringan setahun dibandingkan sang algojo Handoko. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.